Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isabella Dewantari, NPM 2213053-206 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Video ini berisi tentang skenario pembelajaran yang telah saya buat. Kemudian ada pembahasan materi tentang skenario pembelajaran yang telah saya buat. Kemudian produk dari skenario pembelajaran yang saya buat. Pembahasan yang pertama berisi tentang skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis dengan pendekatan STEM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Skenario pembelajaran ini yang pertama ada tahapan, kegiatan, aspek interdisipliner, elemen critical thinking skill atau CTS, dan unsur STEM. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu pendahuluan. Kegiatannya yang pertama, pendidik mengkondisikan peserta didik untuk memulai pembelajaran diawali dengan berdoa. Kemudian yang kedua, pendidik menanyakan kabar dan kesiapan peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, pendidik memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian yang keempat, pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan tema materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Aspek interdisiplinernya yaitu disiplin IPA sesuai dengan topik pembelajaran, yaitu di sini materi saya adalah ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Kemudian elemen critical thinking skill-nya yaitu fokus atau penyampaian tema materi ini bermaksud agar fokus pikiran peserta didik terpaku pada tema sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian unsur STEM-nya yaitu sains. Kemudian tahapan yang kedua yaitu inti. Kegiatan yang pertama di sini ada pendidik memperkenalkan topik dengan pertanyaan sederhana seperti apa yang kamu ketahui tentang masa pubertas untuk mengevaluasi pemahaman awal siswa. Kemudian elemen CTS-nya yaitu situation atau pemberian pertanyaan sederhana tentang pengalaman siswa untuk mendukung pemahaman mereka. Kegiatan yang keduanya, pendidik memulai pembelajaran dengan membahas konsep dasar tentang masa pubertas dan mengapa itu penting untuk dipahami. Yang ketiga, pendidik menggunakan media visual seperti slide presentasi atau video pendek yang disesuaikan dengan usia untuk menjelaskan perubahan fisik yang terjadi selama masa pubertas. Elemen CTS-nya di sini yaitu teknologi karena menggunakan video pendek atau presentasi. Kemudian yang keempat, pendidik juga menggambarkan perubahan emosional yang bisa terjadi selama masa pubertas, seperti perasaan canggung atau perubahan mood. Yang kelima, pendidik memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berdiskusi tentang topik ini. Yang keenam, siswa diharapkan mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan perasaan mereka terkait perubahan yang mereka alami atau yang akan datang. 7. Pendidik mengajarkan pentingnya perawatan dan diri selama masa pubertas, termasuk menjaga kebersihan pribadi, kebiasaan makan sehat, dan olahraga. Elemen CTS-nya di sini yaitu reason, atau siswa dapat memberikan jawaban dengan alasan yang logis tentang cara menjaga sistem reproduksi manusia. Kemudian yang kedelapan, pendidik membentuk kelompok untuk siswa. 9. Pendidik menjelaskan tentang pembuatan produk sederhana untuk membantu memahami materi tentang ciri-ciri pubertas. Yang ke-10, siswa diminta untuk membuat produk sederhana berupa flashcard untuk membantu memahami materi tentang ciri-ciri pubertas. 11. Pendidik membagikan bahan untuk membuat produk sederhana dan lembar kerja yang harus diisi oleh siswa. Unsur STEM dalam pembuatan produk flashcard di sini termasuk ke dalam engineering. Kemudian yang ke-12 ada peserta didik secara berkelompok melakukan pembuatan produk yang dibimbing oleh pendidik. Ke-13, dalam proses pembuatan produk, masing-masing kelompok diminta untuk menghitung berapa banyak ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Ke-14, peserta didik diminta untuk menganalisis apa saja sistem reproduksi pada manusia beserta fungsinya. 15. Peserta didik diminta untuk menuliskan hasil analisisnya dalam lembar kerja.
Nah, dan yang terakhir, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil produk sederhana yang mereka buat. Nah, di sini elemen CTS-nya yaitu clarity. Di tahapan yang ketiga di sini yaitu penutup. Kegiatannya yang pertama, pendidik beserta peserta didik menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua, pendidik memberikan soal-soal evaluasi untuk mengetahui tercapaian pembelajaran. Elemen CTS-nya di sini yaitu overview, untuk mengecek atau mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik tentang materi yang telah dipelajari. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu pendidik menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri pelajaran. Nah, itu tadi adalah pemaparan skenario pembelajaran yang telah saya buat dengan materi ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Kemudian pembahasan yang pertama yaitu tentang pemahaman materi, atau saya di sini akan menjelaskan singkat materi tentang ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi pubertas. Yang pertama, menurut kalian apa itu pubertas? Pubertas adalah proses perubahan fisik saat tubuh anak berubah menjadi tubuh dewasa, ketika semua organ utama dan sistem tubuh menjadi matang, yang kemudian mampu melakukan reproduksi seksual. Pada umur berapa sih pubertas itu? Nah, di sini pubertas pada perempuan dimulai ketika umur 10-11 tahun dan berakhir sekitar 15-17 tahun. Dan untuk laki-laki itu ketika usia 11-12 tahun dan berakhir sekitar usia 16-17 tahun. Kemudian ada ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Yang pertama itu ditandai dengan mimpi basah. Kemudian ada perubahan bentuk tubuh, perubahan pada suara, berjerawat, perubahan bau badan, dan tumbuh bulu di beberapa area tubuh. Ciri pubertas pada anak perempuan ditandai dengan adanya menstruasi. Kemudian perubahan pada bagian payudara, tumbuhnya rambut pada beberapa bagian tubuh, kenaikan berat badan dan tinggi badan, mulainya tumbuh bau badan, perubahan pada suasana hati, kemudian berjerawat. Nah, perubahan masa pubertas pada setiap anak itu berbeda-beda. Kalian tahu nggak sih apa penyebabnya? Penyebabnya itu diantaranya faktor genetik, etnis, geografi, nutrisi, pola hidup, dan berbagai faktor lainnya. Bagaimana sih cara menyikapi masa pubertas pada anak? Yang pertama itu kita harus belajar pola hidup sehat dan bersih, kita menjaga kebersihan organ reproduksi, kemudian melakukan hal-hal positif, dan juga dapat mengontrol emosi. Itu tadi adalah penjelasan materi terkait tentang ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya yaitu di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara membuat produk sederhana yang sebelumnya telah saya buat. Ini adalah beberapa gambar yang sudah aku siapkan dan sudah aku print. Lalu potong gambar sesuai dengan batas-batasnya agar lebih rapi ketika ditempel di karton nantinya. Potong karton sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya.
Kemudian kita tempel gambar pada kertas karton yang satu persatu agar lebih rapi. Kita tempel bolak-balik agar gambarnya lebih menarik. Lubangi pojok kanan atas kertas yang telah kita buat tadi supaya memudahkan kita dalam memasukkan pita untuk penggabungan laskar. Kita masukkan pita warna kuning ke dalam lubang tadi, kemudian kita tali agar lebih rapi. Ini adalah flashcard tentang ciri-ciri pubertas dan cara melewati masa pubertas untuk anak-anak. Jadi itu tadi adalah pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan dari pembelajaran IPA ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.